Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati guru ngaji ingsun ngaji tafsir injih menika Rama Kyai Haji Abdul Jalal maca jejer Allah yarham. Rama Kyai Sayuti Bandung Allah yarham. Bapak Kyai Haji Musta'in Syafi'i Ake Tepireng. Rama Kyai Haji Husainillah sekarang nongko Mojokerto. Rama Kyai Haji Agus Mukit Mojokerto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati muallif kitab Tafsir Al-Ibris Kyai Bisri Mustafa Rembang. Usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna lan ing nalikane mundut sapa ingsun, dan ketika aku telah membuat, kata Allah, mengambil atau membuat, kata Allah, mitsaqakum ing janji ira kabeh, perjanjian dengan kalian. Ini ditujukan kepada kaum Bani Israel. Perjanjiannya begini, la tasfikuna, ora kena nggopahake sira kabeh. Dilarang mengalirkan, nggopahake. Kalian semua dilarang mengalirkan. Nggopahake itu mengalirkan, gopak utawa jibrat. Dima akum ing pira-pira getih ira kabeh, darah-darah kalian. Perjanjian pertama dilarang mengalirkan darah-darah kalian, artinya dilarang saling membunuh. Wala tukhrijuna, lan ojo podo nundung sira kabeh, dan janganlah kalian mengusir. Nundung itu mengusir, anfusakum,
ing awak-awak ira kabeh di antara kalian min diarikum saking pira-pira negara ira kabeh, dari daerah asal kalian semua. Jadi Allah telah membuat perjanjian dengan kaum Bani Israel, yaitu para pendahulunya, nenek moyangnya. Summa aqrartum, mongko kari-kari nekataken sapa sira kabeh. Kemudian kalian menetapkan, summa aqrartum, mongko kari-kari netepaken sapa sira kabeh. Kemudian kalian menetapi, artinya menerima perjanjian itu. Wa antum hale utawi sira kabeh, sedangkan kalian semua iku tashaduna, podo nyekseni sira kabeh, sedang menyaksikan perjanjian itu. Perjanjian ini dibuat kepada kaum Bani Israel. Maka summa aqrartum ini khitabnya kepada nenek moyang mereka, bapak-bapaknya Bani Israel. Wa antum tashhadun ini dikhitabkan, ditujukan kepada anak cucunya Bani Israel. Dalam perjanjian ini ada 4. Jadi perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan kaum Bani Israel itu ada 4. Yang pertama, la tasfikuna dima'akum, dilarang saling membunuh di antara mereka. Jadi mereka dilarang saling membunuh satu dengan yang lain. Perjanjian yang kedua adalah wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dilarang saling mengusir satu di antara yang lain dari daerah asal mereka. Perjanjian yang ketiga ini tidak disebutkan secara zahir oleh ayat, tapi bisa dilihat dari perjanjian pertama dan yang kedua, yaitu la yatadhaharu ba'duhum ala ba'din bil ismi wal udwan. Di antara mereka dilarang saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini muncul, atau kalimat ini muncul dari perjanjian yang pertama dan kedua. Perjanjian yang keempat, jika sebagian mereka menjumpai sebagian yang lain sedang ditawan oleh kelompok lain, maka harus menebusnya. Perjanjiannya, di antara mereka jika menjumpai teman mereka yang lain kok sedang ditawan oleh kelompok lain, maka harus menebusnya dengan seluruh harta kekayaannya. Nah, ini perjanjian yang keempat ini tidak ditulis, tidak disebut, karena perjanjian ini telah mereka telah mereka penuhi. Artinya perjanjian menebus tawanan ini sudah dilaksanakan oleh mereka. Summa antum nuli utawi sira kabeh, kemudian kalian semua haulai, he mengkunu Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, iku taktuluna padha mateni sira kabeh, kalian telah membunuh anfusakum ing awak-awak ira kabeh. Ternyata kalian telah membunuh satu di antara yang lain. Wa tukhrijuna, lan padha ngetokaken sapa sira kabeh, dan juga kalian mengusir farikon ing pepantan pada golongan minkum saking sira kabeh dari kalian. Ternyata kalian melanggar perjanjian itu, kalian telah saling membunuh di antara kalian, dan juga saling mengusir kelompok yang lain dari daerah asalnya. Min diarihim saking pira-pira
negarane Farikon, dari daerah asal mereka. Tadharuna podo bantu binantu sira kabeh, saling tolong menolong kalian semua, alaihim ing atase ngalahaken ing atase Farikon, dalam hal mengalahkan kelompok yang lain, bil ismi kelawan dosa, dengan dosa, wal udwani lan sesatron dan permusuhan. Ternyata kalian juga membantu mengalahkan yang lain dalam dosa dan permusuhan, dalam mengusir kelompok yang lain. Wa iyatukum lan lamun nekani sapa Bani Israil utawa Farikun segolongan, kum ing sira kabeh, dan ketika sekelompok kaum Bani Israel datang kepada kalian, usaro halih dadi boyongan, dalam keadaan menjadi tawanan, tufaduhum mongko nebusi sira kabeh ing Farikon, maka kalian menebus mereka. Ini perjanjian yang keempat, yaitu jika menjumpai teman mereka sedang ditawan, kemudian bergegas untuk menebusnya dengan harta kekayaannya. Ini perjanjian yang keempat dilaksanakan oleh kaum Bani Israel. Wahwa utawi kelakuan iku muharramun den haramaken, sesungguhnya diharamkan, alaikum ing atasi sira kabeh, atas kalian semua, opo ikhrajuhum nundung wong Farikon, mengusir kelompok yang lain. Nah, para pemirsa, alhasil di Madinah itu hidup beberapa suku atau bani. Di antara suku yang hidup di Madinah yang besar adalah suku Bani Aus dan Bani Khazraj, di mana kedua suku Aus dan Khazraj ini adalah kelompok kaum Yahudi yang ada di Madinah, yang kemudian mereka akhirnya menjadi kaum Ansor. Pada dua suku ini tidak diutus seorang nabi dan rasul kecuali Rasulullah SAW. Adapun dua suku yang lain, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir, di mana kedua suku ini mukallafuna bisyariati Musa, dibebani oleh syariatnya Nabi Musa, dan mereka ini adalah orang-orang rendahan, orang-orang wong biasa lah. Pada kisahnya, kedua suku yaitu Bani Aus, suku Aus dan Khazraj ini ada permusuhan, di mana dalam permusuhan ini si Bani Quraidah, suku Quraidah itu bersekutu dengan Bani Aus, sedangkan Bani Nadir bersekutu dengan Khazraj. Sehingga kalau terjadi permusuhan antara Aus dan Khazraj, maka terjadi permusuhan pula sekutu-sekutunya. Maka ketika ada orang suku Aus itu sedang ditawan, sekutunya yaitu Quraidah menjumpainya juga akan menebusnya. Dan begitu juga sebaliknya. Maka dalam hal 4 perjanjian tadi, yang dilaksanakan oleh kaum Bani Israel itu hanya ada satu, yaitu menebus temannya ketika sedang ditawan. Maka juga dipaitu oleh Allah. Afatu'minuna ono to padha iman sapa sira kabeh, apakah kalian beriman atau mengimani
bi ba'dil kitabi kelawan sebagiane kitab, dengan sebagian isi kitab yaitu kitab Taurat. Wa takfuruna lan ngufuri sira kabeh dan mengkufuri bi ba'din kelawan setengah dengan sebagian isi kitab Taurat yang lain. Mosok iman nanggone kitab iku terhadap isinya sing separuh diimani, sebagian lagi dikufuri. Ya ndak bisa begitu. Iman pada kitab itu ya iman kepada seluruh isi kitabnya, sama dengan iman kepada Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu harus kita imani. Enggak boleh sebagian yang lain kita imani, sebagian isi Al-Quran yang lain kita kufuri. Ya hakikatnya kita kufur. Sama dengan iman kepada para nabi. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mengkufuri nabi yang lain. Ya hakikatnya kita kufur. Nah, cara beriman kepada para nabi rasul ya seluruh nabi itu kita imani. Nah, ditiba itu oleh Gusti Allah. Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab dan sebagian yang lain kau kufuri? Fama jazauman mongko ora ono utawi waleseman, maka tidak ada balasan bagi orang yaf'alu kang lakoni iyoman yang berbuat atau melakukan zalika ing mengkunu al iman bil ba'di wa takfuru bil ba'di, yang telah melakukan iman kepada isi sebagian kitab dan mengingkari sebagian isi kitab yang lain, mengkaji isi yang lain, sebagian yang lain, minkum saking sira kabeh dari kalian semua, illa khizyun angin ino, kecuali kehinaan. Jadi balasannya orang yang mengimani isi sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lain adalah kehinaan fil hayati dunya ing dalam urip ono ing dalam dunia, dalam kehidupan dunia. Akhirnya mereka dihinakan di dunia, yaitu mereka dengan terbunuhnya kaum atau suku Quraidah, sementara yang Bani Nadir diusir ke negara Syam. Itu bentuk kehinaan yang ditimpakan kepada mereka karena mereka telah melanggar isi kitab Taurat, mengimani sebagian isi kitab Taurat dan mengkufuri sebagian yang lain. Wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamat, dan pada hari kiamat nanti yuraduna bakal den balekaken sapa mayaf alu, akan dikembalikan orang-orang yang berbuat iman separuh, kufur separuh tadi, ila asyadil adzabi, maring luweh banget siksa, pada siksa yang amat pedih. Wa maullahu, ora ono utawi Gusti Allah, dan tidaklah Allah itu iku bighafilin, kok lali. Allah itu tidak lupa amma saking barang dari apa saja tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh ing ma yang telah kalian lakukan. Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Ulaika utawi mengkuno mayyaf alu, orang-orang yang iman sebagian dan kufur sebagian isi kitab itu, iku alladzina wong akeh istarau kang ngijoli iyo alladzina yang telah menukar al hayatad dunya ing urip ana ing dunya bil akhirati ngijoli kelawan akhirat. Orang-orang yang beriman sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian itu sama halnya dengan membeli dunia dengan akhirat.
fala yukhaffafu mongko ora den entengaken, maka tidak akan diringankan anhum saking alladzina dari orang-orang itu opo al adabu siksanya tidak akan diringankan, walahum lan ora ono utawi alladzina dan tidaklah mereka orang-orang itu iku yunsoruna dan tulungi ya alladzina akan ditolong. Demikianlah kajian tafsir Al-Ibris pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik kekurangan dalam membaca maknanya, memberikan keterangan atau yang lain. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.